Terima kasih Pak Haji Angreto selaku Subkoordinator Keuangan Umum dan Humas. Beliau ini adalah saya kira orang yang paling sering berhubungan dengan pusat terkait dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah karena beliau menangani yang keuangannya, yang umumnya, yang juga humasnya. Dan memang saat ini memang kehumasan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di era keterbukaan ini dalam rangka memastikan informasi yang diberikan itu benar-benar terjaga. Nah, kita coba kita dalamin sajalah terkait dengan visi misinya. Pertama bahwa visi kehumasan kita itu adalah terciptanya kehumasan yang profesional, proporsional, efektif dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Ada beberapa hal penting saya kira. Pertama adalah proporsional. Proporsional yang dimaksud adalah kehumasan ini memiliki porsi tersendiri, memiliki porsi tersendiri dan tidak setiap orang bisa menjadi humas. Dia memiliki porsi yang saya kira menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi tersebut. Dan porsi kehumasan ini harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Lanjutannya proporsional dan profesional. Makna profesional ini adalah tentu dia bekerja sangat sesuai dengan profesinya. Profesi kita adalah saat ini adalah kehumasan, orang-orang humas, orang-orang yang memiliki jiwa kehumasan. Nah, berbagai ilmu yang kita peroleh, saya kira beberapa kali kita laksanakan terkait dengan kegiatan kehumasan ini, maka mudah-mudahan dengan sendirinya kita akan terbentuk menjadi seorang humas yang profesional. Bagaimana humas yang profesional itu tentu adalah yang seorang profesional itu dia bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu. Kalau dia kehumasan ya tentu ilmu-ilmu kehumasan dia ketahui benar. Dan juga jangan juga dilupakan gitu kan. Salah satu dari kehumasan ini adalah terkait dengan MC, Master of Ceremony, seremonial gitu ya. Ini kalau saya bicara dengan MC ini paling saya ingat itu adalah Ibu Hajah Rahmawati. Benar, kawan saya ini gitu kan, beliau itu dari dulu semenjak saya jadi staff juga, kita jadi staff gitu ya Bu ya. Beliau inilah yang memperkenalkan kepada kita bagaimana menjadi seorang Master of Ceremony, MC yang baik. Dan sampai sekarang saya masih digunakan di eksis oleh kawan-kawan di Kementerian Agama Kota Tarakan. Nah, kemudian juga efektif dan efisien. Humas itu harus efektif dan efisien, dan juga tentu efektif dan efisiennya dalam rangka mendukung peranan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Misinya adalah membangun citra dan reputasi positif Kementerian Agama. Ya, ini Pak, Bapak Ibu sekalian, tolong ini menjadi garis bawah kita, bahwa keberadaan kita memiliki misi adalah bahwa kita ingin menjaga dan membangun citra positif Kementerian Agama. Ini saya kira kata mati gitu ya, yang tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai, kenapa yang saya ingin tekankan, jangan sampai nanti kehumasan justru adalah memberikan image negatif terhadap Kementerian Agama. Justru malah ketika ada isu-isu negatif terkait dengan Kementerian Agama. Kenapa saya katakan ini ada isu-isu negatif? Ini kan ketika orang yang tidak suka dengan Kementerian Agama, mungkin juga orang yang tidak suka dengan seseorang di Kementerian Agama, kemudian dia memunculkan isu-isu negatif gitu ya. Tidak jarang itu gitu kan, isu-isu negatif dimunculkan dan lain sebagainya. Dalam rangka bagaimana ingin menjatuhkan citra Kementerian Agama gitu ya. Nah, maka kita sebagai seorang humas pastikan bahwa kita adalah bagaimana membangun citra positif gitu ya. Citra dan reputasi positif, ini menarik. Citra dan reputasi positif ya, Kementerian Agama. Bagaimanapun kita hidup di Kementerian Agama, maka saya kira ketika ada orang yang mau mencoreng Kementerian Agama, maka kita orang-orang humas ini garda terdepan untuk mengkanter itu semua. Kemudian membentuk dan meningkatkan, memelihara opini positif publik ya. Ketika opini publik itu sudah ada opini positif gitu kan, bagaimana kita membangunnya gitu.
Makanya saya sampaikan tadi di awal, kita menjadi influencernya, ya. Influencer itu adalah orang yang mempengaruhi agar memang kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama itu memiliki citra positif, ya. Kemudian mencari, klasifikasi, serta menganalisis data dan informasi. Ya, saya kira seorang orang umat yang baik itu adalah bagaimana dia memilah dan memilih informasi-informasi yang layak dan tidak layak untuk disampaikan. Tentu ini harus dianalisis. Ketika misalnya informasi itu kita lempar ke publik, gitu kan, kita share ke publik, apakah ini akan berdampak negatif atau tidak? Ini orang-orang yang punya sense of humas ini, gitu ya. Misalkan sense of humas ini memiliki daya image yang luar biasa, gitu, bahwa ketika ini dilemparkan ini akan berefek dan sebagainya. Tentu ini adalah orang-orang yang profesional yang akan bisa memastikan itu. Kemudian mensosialisasikan kebijakan dan program Kementerian Agama, ya sekali lagi dalam rangka menyampaikan, menjaga citra positif dan reputasi positif Kementerian Agama itu adalah salah satunya dengan mensosialisasikan kebijakan dan program Kementerian Agama dan membangun kepercayaan trust. Ya. Kalau sudah citra positif sudah ada kepada kita, kemudian reputasi positif juga sudah terbangun, insya Allah trust, ya, insya Allah trust publik yang baik pun akan sampai kepada kita. Saya tidak banyak pada sore hari ini, saya kira sudah berbagai hal saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin memastikan ya bahwa tugas Bapak Ibu sekalian ini adalah tugas yang sejatinya sangat berat. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan, saya katakan di perencanaan tolong kalau dari sisi penganggaran, gitu ya, di humas itu dilebihkan, gitu ya bahasanya, gitu, dilebihkan dari bidang lain, gitu ya. Karena ini kan tentu akan bagaimana mendampingi pimpinan, bagaimana melayani pimpinan dan sebagainya. Ini kan perlu penanganan dan saya kira kalau seorang kepala kantor misalnya yang bulan berjalan tentu harus didampingi oleh umat, dan ini tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Yang terakhir saya kira output setelah rakor, ya ini saya kira apa yang kita inginkan dari rakor ini pertama adalah mampu menarik outputnya jadi keluaran, gitu ya. Hasil yang diinginkan dan setelah rakor ini adalah mampu menarik perhatian melalui kegiatan publikasi yang kreatif, inovatif, dinamis, dan menarik terhadap publik besarannya. Jadi bahwa kita nanti setelah nanti insya Allah banyak materi ya Pak ya, yang akan disampaikan baik itu dari Dirjen, dari pusat, karena tadinya mau langsung datang ya, cuman karena ada pertemuan dengan Pak Menteri, jadi mungkin lewat Zoom, tetapi tidak apa dengan Pak Kiai Badrul Zaman ya. Mudah-mudahan bisa kita banyak menarik berbagai ilmu dari beliau, sehingga kita memiliki berbagai ilmu, gitu kan, kehumasan dan ke-MC-an, gitu ya, sehingga kegiatan publikasi yang kreatif, inovatif, dinamis, dan menarik terhadap publik sasaran kita itu bisa tercapai. Kemudian output selanjutnya adalah mampu untuk mempengaruhi pendapat umum melalui kekuatan public relation dalam merekayasa opini publik yang searah dengan kebijakan organisasi. Ini ada yang menarik nih Bu, Pak. Seolah-olah katanya merekayasa opini publik. Jangan diimiskan atau jangan diartikan rekayasa opini publik ini adalah dengan pembohongan publik. Tidak, gitu ya. Saya di awal tadi saya sampaikan bahwa yang namanya humas itu tidak boleh berbohong. Tetapi, gitu kan, tetapi ada informasi yang layak disampaikan atau tidak layak disampaikan. Kalau memang kayak sesuatu yang sebut saja aib, misalnya sesuatu kesalahan kita, dia jangan dipublish dong, gitu. Bagaimana kita untuk meyakinkan kepada publik, gitu kan, dengan informasi yang tepat. Sekali lagi, rekayasa opini publik yang dimaksud ini adalah bukan pembohongan publik, tidak, ya. Tetapi bagaimana citra Kementerian Agama ini benar-benar kita jaga. Kemudian selanjutnya mampu menjalin suasana saling percaya, toleransi, saling menghargai, goodwill, dan lainnya dengan publik internal maupun eksternal. Ya tentu, saya kira masyarakat, wabil khusus para pencari berita, ini kan mereka sangat
haus dengan berita-berita dari kita. Maka bagaimana kita media friendly itu benar-benar kita terapkan dalam diri kita. Bahwa dengan media itu kita berteman gitu ya. Berteman bukan musik. Kan kadang-kadang dulu gitu ya. Kalau apalagi misalnya dulu kan ada istilah kalau ada wartawan itu kita malah takut gitu kan, malah menjauh. Tidak gitu. Sampaikan informasi itu tentu sekali lagi dengan prinsip-prinsip dan saya yakin nanti baik dari terkait dengan kehumasan ini dari pakar wartawan kita gitu kan, kemudian dari Inspektorat Jenderal dan dari pusat juga akan menyampaikan terkait dengan berbagai etika publik dan lain sebagainya. Mampu menjaga kontinuitas sebaran informasi positif melalui conditioning dan menetralisir informasi yang anomali dan negatif. Ini ketika ada informasi yang negatif dan lain sebagainya, bagaimana mengemas itu gitu ya, menjadi sesuatu yang dari tadinya negatif menjadi positif. Dan mampu membangun jejaring atau link function dari seluruh potensi keumatan kementerian agama, dan mampu membangun citra positif dan semangat positivitas sosial masyarakat. Sekali lagi berulang-ulang hasil dari output setelah rapor ini adalah bagaimana menjaga, sekali lagi menjaga kita sebagai garda terdepan dalam pembentukan opini publik yang baik di Kementerian Agama, sehingga citra positif Kementerian Agama itu benar-benar terjaga oleh kita. Siapa lagi yang akan menjaga itu kalau bukan kita sekalian? Saya kira beberapa hal itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kesempatan ini, dan mudah-mudahan walaupun memang kehumasan ini kan geraknya ini baru akhir-akhir ini yang sangat kencang gitu kan. Karena memang kalau dari sisi SDM saya sampai baru ditarakan ya, dilaksanakan yang baru ada perangkat humas di Kanwil itu belum ada Pak. Di Kanwil aja tuh perangkat humas ada. Yang ada tuh Pak Cesar itu bukan perangkat humas, dia itu prakom gitu. Seolah-olah dia humas kan begitu. Jadi kami apa mensiasatinya Pak? Kami itu jujur saya akan sampaikan terbuka di sekarang ini. Saya itu menggaji wartawan untuk membuat berita Pak. Betul. Nanti Pak Nurul ada di sini, insyaallah. Kami setiap bulan kita bayar. Gitu. Sehingga berita-berita itu bagus-bagus tulisannya. Ya mana saya lihat redaktur pelaksana bagaimana? Gitu. Ya artinya memang harus gitu. Harus begitu Pak. Ya karena kami perangkat rumah saja nggak punya. Gitu. Maka setiap bulan berita kita 1,5 juta kita gaji mereka gitu. Yang untuk ketika ada berita, kemudian nih kalau ini Mbak Persita tuh artinya itu kan, kemudian ada di share bisa menjadi berita yang bagus, kemudian setelah dari publik kemudian baru ini kan harus kelayakan berita ini kan harus layak juga gitu, layak baca dan layak sebagainya gitu. Nah jadi seperti itu saya kira bisa diinisiatif karena memang dari sisi SDM kita ini sangat kurang. SDM kita ini sangat kurang Bapak Ibu sekalian. Kalau ditarakan baru satu itu pun kalau tidak salah baru tahun kedua atau ketiga ya tahun ini ya PNS-nya ya. Baru PNS tahun kedua kalau tidak salah gitu. Nah ini dari semua satker Kanwil aja belum ada, dan mudah-mudahan kalau apalagi tarakan saya titip Bu Hajah Rahmawati, mudah-mudahan bisa dioptimalkan dalam membaca karena kawan-kawan di sana saya kira gini, itu kan untuk angkat kredit dan lain sebagainya dia harus berperan kehumasan gitu. Banyak kok gitu. Bahkan nih saya tadi sebenarnya beberapa kali mengajukan ke saya, Pak saya mau jadi aja dan dalam humas. Padahal pengangkatan kamu sih bilang kakom gitu loh. Ada usul-usulan terbuka datanya, dan ditolak juga gitu. Itu kadang memang ya, tapi ya bagaimanapun kita akan upaya lapakan nanti melalui tracing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Nah, saya sangat sepakat ya kawan-kawan sekalian. Saya kira pimpinan satker kemudian juga caranya adalah dengan mengangkat tenaga honorer gitu ya, tamu bakti untuk sebagai humas dan lain sebagainya. Gimana Apri ini? Ngerti? Nah, Apri ini saya kenal betul karena dulu di KTT gitu kan, sama-sama gitu kan. Jadi dia juga yang kita ajari bagaimana cara membuat berita, dan akhirnya banyak juga gitu kan, walaupun penduduknya cuma sedikit ya gitu kan, tapi banyak aja lah beritanya yang bisa disampaikan saya katakan tadi. Nah, jadi sekali lagi terima kasih
kita sangat mengapresiasi kinerja Bapak Ibu sekalian di rumah sana. Bukan main-main Bapak Ibu sekalian di rumah sana ini. Jadi ya. Ini adalah sebuah kerja yang luar biasa yang memberikan efek yang luar biasa kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama itu dari dulu sudah bagus, tetapi sekarang itu muncul kelihatan sangat baik di mata masyarakat itu karena apa? Karena umatnya yang baik dan bagus. Sehingga mengemas informasi itu. Sekali lagi bukan pembawa publik tidak, tetapi bagaimana memilah informasi itu layak atau tidak disampaikan. Dan mudah-mudahan kita semua, saya dulu punya moto di Tanah Tidung dulu gitu kan, saya punya moto minoritas yang berkualitas. Bisa jadi kita mudah-mudahan Kanwil Kaltara ini hanya 11 satker. Kalau di sana itu sampai ribuan satker gitu kan, di Jawa sana gitu kan, Sumatera, di Sulawesi itu ribuan satker. Ya, dengan satker mungkin ratusan maksudnya, ratusan satker gitu. Kalau kita kan cuma 11 saja. Tapi saya berharap mudah-mudahan dari yang 11 satker ini gitu kan, kita akan muncul ini walaupun sedikit tetapi semuanya berkualitas. Itu salah satunya adalah didukung oleh Bapak Ibu sekalian sebagai umat di Kementerian Agama kita masing-masing. Itu barangkali Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat melaksanakan rakor, gitu kan. Saya kira gali segala informasi yang ada nanti Pak yang hari Jumat ya. Kita sampai hari Jumat dan kawan-kawan saya kira silakan dilanjutkan selamat melaksanakan rakor, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabar.